Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu sukacita kalau kita kembali bertemu dalam KPA secara online pada periode bulan yang baru, yaitu di bulan Agustus ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, dan penuh damai sejahtera Allah, sehingga hidup kita melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Mari sebelum belajar firman Allah kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena pimpinan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh memasuki bulan yang baru. Kami rindu Tuhan, di bulan yang baru kami lebih mengenal Engkau dengan baik. Kami lebih bersandar kepadamu. Kami lebih mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami juga semakin giat untuk belajar firman Tuhan maupun melakukannya dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Urapi setiap kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami akan belajar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1-11. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri, lalu kembali mendengarkan renungan KPA hari ini. Tapi saya akan membacakan dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, ternyata kalau kita membaca dari 1 Korintus 12 ini, Bapak Ibu Saudara, karunia roh itu ada 9 macam. Yaitu karunia untuk berkata-kata dalam hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk membedakan beragam roh, ada karunia berkata-kata dalam bahasa roh, dan juga ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Apakah salah satu dari karunia ini lebih penting dan lebih utama daripada yang lain? Jawabannya tidak. Semua karunia memiliki bobot yang sama penting dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Seperti halnya tubuh kita, anggotanya beragam, tapi masing-masing punya fungsi yang berbeda dan sama pentingnya. Anggota tubuh itu bekerja sama, bersatu secara harmonis supaya tubuh menjadi baik dan mencapai tujuannya. Demikian juga dengan karunia ini, karunia-karunia roh ini. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi tujuannya adalah untuk kepentingan jemaat atau gereja Tuhan secara bersama-sama. Itu sebabnya ketika jemaat di Korintus pada waktu kitab ini ditulis, merasa bahwa karunia yang mereka miliki masing-masing menjadi lebih utama, kemudian mereka merasa lebih hebat satu dengan yang lain. Hal ini menjadi memecah belah jemaat. Maka Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk mengingatkan jemaat bahwa tujuan dari karunia ini adalah supaya jemaat saling membangun dan saling melengkapi agar Allah dipermuliakan. Kalau kita membaca di ayat 6 dan 7 tadi, pada dasarnya Allah lah yang telah mengerjakan semua itu di dalam semua orang. Saya akan bacakan untuk supaya kita lebih jelas. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi sebenarnya itu bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah atau pembelian dari Allah kepada setiap orang menurut kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita hendaknya tidak bermegah atas diri kita sendiri kalau kita ternyata memiliki karunia-karunia itu. Melainkan senantiasa bersyukur kepada Tuhan
karena kemurahan dan anugerah itu telah diberikan kepada kita. Dan juga saling menghargai setiap orang atas karunia yang berbeda yang dimiliki oleh orang lain. Karena itu pun juga anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6-7, Rasul Paulus pernah berkata tentang peran yang berbeda dari peran Rasul Paulus dengan Apolos. Di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa Rasul Paulus yang menanam dan Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan. Ada anak Tuhan yang memiliki karunia untuk bisa membuat mukjizat. Ada anak Tuhan yang diberikan karunia untuk bernubuat. Ada yang diberi karunia untuk bisa melihat sakit orang lain dan ketika mendoakan itu, orang ini menjadi sembuh. Ada juga yang punya karunia untuk bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Yang penting bukan karunianya, tetapi yang terpenting adalah sang pemberi karunia itu, yaitu Allah sendiri. Hari ini kita belajar bahwa karunia Roh Kudus sumbernya adalah Tuhan. Mau berbeda-beda karunianya, yang terpenting adalah Tuhan sebagai sang sumber kasih karunia itu. Dan masing-masing karunia diberikan untuk pembangunan tubuh Kristus atau gereja Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terpenting adalah bahwa setiap karunia yang Tuhan berikan ketika kita gunakan harus berlandaskan pada kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Ketika kita bernubuat karena kita mengasihi saudara-saudara kita, sehingga ketika mendapatkan pernyataan dari Allah tentang rahasia-rahasia di depan, kita dapat menyampaikannya sebagai bentuk perpanjangan kasih Tuhan untuk menyampaikan hal ini kepada orang lain. Ketika kita diberikan kasih karunia melalui karunia untuk menyembuhkan, hendaklah dasarnya juga karena kasih. Kasih kepada saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan atau sakit fisik, sehingga kita diberi kemampuan untuk mendoakan mereka dan menjadi sembuh, supaya saudara-saudara kita ini dapat mempermuliakan nama Tuhan karena kesembuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa dari Allah yang memperlengkapi Bapak Ibu Saudara dan saya dengan karunia-Nya, sehingga kita dimampukan untuk melayani dan membangun jemaat atau gereja Tuhan, agar melalui karunia yang kita berikan ini, kita pun dibangun, gereja Tuhan juga dibangun, diberkati. KPA ke depan kita akan belajar tentang bagaimana kita mengerti karunia kita dan juga mengaktifkan karunia itu, sehingga semakin luar biasa dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, mari kita akan berdoa. Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebat kami, bukan karena kecerdasan kami, dan juga bukan karena usaha kami, kalau kami mendapatkan karunia-karunia roh daripadamu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Tuhan sendiri melalui karya Roh Kudus-Mu di dalam diri setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang penuh inisiatif, dan tidak hanya itu tetapi juga Allah yang begitu aktif untuk bekerja dalam setiap anak-anak-Mu dan melalui anak-anak-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu bisa dipermuliakan di bumi ini melalui pekerjaan-pekerjaan yang diilhami dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Saat ini kami berdoa Tuhan, untuk setiap kami, kiranya Allah memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi karunia kami, bukan untuk satu kesombongan, tetapi untuk mengerti bahwa setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kami
Di situ ada panggilan, ada tanggung jawab untuk mengerjakannya bagi pembangunan pekerjaan Tuhan, untuk membangun iman saudara-saudara kami yang lain, untuk mempermuliakan nama-Mu melalui karunia yang telah Kau berikan bagi kami. Kami juga berdoa Bapa, agar setiap anak-anak-Mu dapat mengerti karunia-Nya dan dipakai untuk saling melengkapi dalam pekerjaan Tuhan. Karena setiap karunia yang Kau berikan bagi kami adalah karunia yang penting. Tapi terlebih penting adalah Engkau ya Tuhan, yang telah dengan begitu luar biasanya menganugerahkan karunia itu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu menolong setiap kami agar hari-hari ke depan kami semakin giat untuk belajar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati setiap hal yang kami kerjakan, berkati masa depan kami dan perjalanan hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu di KPA depan untuk tetap semangat belajar kebenaran firman Tuhan dan hidup mengiring Tuhan Yesus. Tuhan Yesus